Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Disarate golek ilmu betah melek, betah luwi, berlatih supaya enggak gampang ngantukan. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, badan itu tunggangan kendaraan. Jadi punya badan harus dirawat. Badan itu adalah kendaraan. Maka kasihanilah badanmu, awake disayang supaya tidak tidak sia-sia. Maka kita harus berupaya supaya kita memang berlatih. Badan juga dilatih supaya badannya tetap mampu. Berlatih biyen zaman poso cilik ya poso teko beduk makan. Sono bar mangan poso neh teko asar mangan. Asar sampai maghrib. Memang dulu waktu masih kecil begitu. Tapi lek segede kok poso beduk ya wis gak usum. Sudah bukan waktunya lagi. Jadi kalau sampean umpamane golek ilmu saiki ya kan sudah berlatih dulu ya. Ditahan, jangan sampai meleke ini gak ono artine. Usahakanlah melekmu itu ada artinya. Jangan sampai meleke itu sia-sia nuruti nafsu. Ya nafsu itu memang ndak mau, nafsu itu sengsara, digawe mok jak sengsara ora gelem. Maka awake dhewe iki gak gelem nafsune awake dhewe itu kongkon dijak sara gah. Karepe kon poso dijak poso bareng ora gelem. Saiki dijak tarweh lho kadang-kadang nafsu abot. Nyapa kok wabot men dijak tarweh. Itu nafsu. Karena dawe Allah Ta'ala yang diinikan Nabi Yusuf, inna nafsal amara bisu. Nafsu itu tidak pernah mengajak apik, bisu terus ngejak elek. Supaya tarweh teko keri mulai dhisik, poso imsake keri dhewe, bukane njaluk dhisik. Ayo gak usah poso wong imsake, gak imsak sik ngenteni subuh. Baru subuh leren mangan sik subuh terus maghrib cek urung iku cek jam 5 muncul titik buka. Karepe nafsu itu begitu. Nggak ada nafsu itu yang ngajak apik.
Tapi kok ndak enek nafsu, ya gak iso semangat. Karena manusia itu sempurna, itu ada akal, ada nafsu. Malaikat itu namanya duwe akal tok, tak duwe keinginan tak punya. Kalau manusia punya keinginan dan punya akal, pikiran. Jadi punya nafsu dan pikiran. Punya akal dan nafsu. Hewan ini sing kaya ngono rusane kuwi punya nafsu tok, ndak punya akal itu. Makanya kok kaya kebo bro, berarti ora normal. Kok kaya kebo lek turu. Sapa turu kaya kebo? Ya kebo wong turu kaya kebo. Lek sampean diomongne turune kaya kebo ya ngamuk wong aku. Wong doyan sego diarani kebo. Kebo ora doyan sego. Iya kan? Kerbau itu ndak mau nasi. Yang mau nasi manusia. Hewan yang mau nasi ya ayam. Itu wis basi pun ayam seneng. Tapi kalau awake dhewe kok nasi basi ya naudzubillah kan gitu. Jadi manusia, makanya nafsu ini angel sekali ini ya. Jadi dawe Allah Ta'ala sing ini ke Nabi Yusuf, inna nafsala amara bisu, nafsu itu tidak ada ini. Makanya bertindak karena nafsu samalah dengan pergi ke laut dalam keadaan taufan gitu. Robi Adawiyah niku seorang perempuan yang ahli wiritan, ahli selawat. Lah dia jadi pembantu cara sakniki pembantu lek biyen ya budak. Lho dilalah juragane bengi ndelok nginceng di mukanya Robi Adawiyah itu bersinar kayak cahaya. Saking ikune dia beristighfar dan berselawat kepada Allah setiap malam itu, ya Allah, aku cinta kepadamu, ya Rasulullah, aku cinta kepadamu. Aku ibadah karena engkau, tidak mengharap surga dan takut neraka. Itu Robi Adawiyah. Lu itulah oleh Allah diberikan cahaya di kepalanya. Dan kepalanya Robi Adawiyah itu ada cahaya. Sehingga dilepas, wis ketak merdeka nih. Padahal itu budak itu tuku beli. Akhirnya ahli ibadah, suaranya merdu enak sekali. Maca Quran masya Allah enak sekali. Lah saking enak ini Hasan Basri tertarik. Kiai Hasan Basri loh, suaranya kok enak men krungu. Ternyata Robi Adawiyah juga perempuan cantik, tidak ganteng. Terus dilamar karo Hasan Basri. Oh, saya siap menjadi istri tuan. Asal bisa jawab 3 pertanyaan saya. Apa pertanyaan? Gampang ya tuan. Nomor 1, saya nanti meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khotimah apa su'ul khotimah. Wah, lah itu urusan Tuhan, aku juga bisa jawab. Hasan Basri kan juga gitu. Padahal seorang kiai, tukang imami tarweh lah. Lamar, gak bisa jawab. Ya coba nomor 2 mungkin aku iso. Nomor 2, tatkala aku masuk kubur, malaikat munkar dan nakir datang itu aku bisa nggak jawab pertanyaannya? Wah, ya itu urusannya Allah, aku yo gak iso. Yang nomor 3, kalau mungkin sampean bisa, aku nanti bangun di mahsyar itu kumpul karo ahli surga apa ahli neraka. Pulang saja saya ndak jadi ngelamar katanya. Ndak iso jawab. Makanya lek sampean ojo didol murah-murah, teko sijoan kan. Aku padha Sumatrane mosok awakmu gak te. Apa delok kowe es telumu lulus apa urongan kan kok. Es telumu urung lulus ya aja nglamar aku kate itu. Hasan Basri masalah jadi seorang yang terkenal gara-gara si Hasan Basri itu ngelamar Robi Adawiyah tidak bisa hasil. Akhirnya mempeng wiritan ya bukan karena sakit hati, tapi karena dia tidak mampu.
membaca situasi, akhirnya dia uzlah. Wis aku riyo poso wis gak mulih. Nang pondok ae mergo corona, apa gak corona mulai kabeh kan gitu. Akhirnya Hasan Basri menjadi istimewa. Masya Allah, Syekh Hasan Basri ini istimewa banget. Karena Robi Adawiyah, saya kan kesampaian, saya kepingin pada waktu itu ke makam beliau. Makam beliau itu di Palestina. Jadi jejer karo sahabat Kanjeng Nabi. Masya Allah, keramat sekali. Yang ziarah banyak. Masya Allah, istimewa. Maka kita berupaya supaya kita beriadoi koyo Hasan Basri. Wala budali talibil ilmi minal himmati lal aliyati fil ilmi fa innal mar'a yatiru bi himmatihi katoiri yatiru bijanahaihi qala Abu Thayyib al qadri ahli azim ta'til azaimu wa ta'ti al qadril karimil makarimu wa ta'zumu fi ainin sohiri sigoruha wa tasburu fi ainil azimil azoimu. Jadi seorang pelajar harus bercita-cita tinggi. Cita-citamu apa? Setinggi langit. Kita harus ini. Dan jangan sampai walaupun kita cita-cita tinggi, jangan gampang terpengaruh. Ada orang yang bisa terbang di angkasa, bisa jalan kaki di atas air. Kata beliau, jangan kamu terpengaruh. Lihatlah amar ma'ruf nahi mungkarnya orang itu. Sebab orang tinggi derajatnya karena memang ia bercita-cita tinggi. Kalau dulu kalau jadi pejabat itu mesti malah gak duwi. Malah gak duwi. Karena sing mikirne tenan. Dia berpedoman Quran bayu siruna ala anfusihim walau kana bihim qasaso. Kalau dulu sudah mau objek macam-macam, mikir yang dipimpin. Saya rela menderita demi kebahagiaan yang aku pimpin. Tapi kalau sekarang biar kamu kelaparan, asal aku mandi beras dan mandi gulahan gitu. Jadi cita-cita itu ibarat sayap burung yang dipergunakan untuk terbang tinggi. Sebagaimana dikatakan Abi Thayyib, kedudukan orang itu tergantung menurut cita-citanya. Dan kemudian akan tercapai oleh seseorang kalau cita-citanya tinggi dan mulia. Jadi orang ini, kedudukan seseorang itu tergantung menurut cita-citanya. Dan kemuliaan akan tercapai oleh seorang kalau cita-citanya tinggi. Jadi cita-citanya tinggi, ya Allah, cita-citaku jadikanlah aku kekasihmu. Jadikanlah aku bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan jadikanlah saya dan dzurriyyah saya jadi hambamu yang senantiasa taat dan menjauhi apa-apa yang kau larang. Dan aku senantiasa berjuang di belakang nabimu, di belakang utusanmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Jadi kemuliaan akan tercapai, akan berhasil oleh seseorang apabila cita-citanya tinggi dan mulia.
kedudukan yang tinggi akan terasa berat meraihnya bagi orang yang berjiwa kecil. Tapi bagi orang yang berjiwa besar, setinggi apapun sebuah kedudukan dianggap kecil atau ringan. Jadi kalau ini, jadilah kita ini jadi orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering cerita, pengen dungomu gampang manjur, mas mustajab, akeh maca selawat. Kok kalau ingin doamu gampang mustajab atau doanya gampang diberi hasil oleh Allah, banyaklah membaca selawat, karena selawat yang akeh kuwi kamu didukung oleh Nabi, sehingga Nabi ikut mendoakan, ikut memohon kepada Allah, ya Allah kabulkanlah doanya ini karena dia banyak berselawat kepadaku. Wa rasu fi tahsilil asya asail jiddu wal himmatu aliyatu wa man kanat himmatuhu hifdzun jami'i kutubi Muhammad Kasani rahimahullah ta'ala waqtarona bidzalikal jiddu wal muwadobatu fadzahiru annahu yafudhu aksaroha au nisfuha. Jadi modal paling pokok ya ialah sungguh-sungguh. Jadi belak-bangka waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, kuncine ini waladzina utai wong akeh jahadu kang nemen-nemeni sapa lanti. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam sesuatu apapun. Segala sesuatu bisa dicapai asal mau bersungguh-sungguh. Manjada wajad, sungguh-sungguh. Apabila kamu mau bersungguh-sungguh, insya Allah, dan bercita-cita luhur. Barang siapa bercita-cita ingin menguasai kitab-kitabnya Imam Muhammad bin Al-Hasan, asal disertai dengan kesungguhan dan ketekunan, tentu dia akan menguasai seluruhnya, paling tidak sebagian, nisfuma sebagian. Jadi orang yang bersungguh-sungguh ini akan tercapai, akan mencapai cita-citanya, akan tercapai cita-citanya. Jadi saya pada waktu pertama kali ini, saya punya Pak D, kakaknya bapak saya, beliau Mbah Ali Yasin. Ini oleh Mbah Ma'ruf di Mekah pada waktu Wahabi pertama kali Mekah geger, dia jalan kaki dari Mekah ke Mesir. Ya ada berapa ribu kilo. Dan naik pesawat kira 3 jam 4 jam. Jalan kaki. Jadi karena lewat padang pasir dan seterusnya payah sekali. Karena pada orang itu pada di ini kan ada di perang dari yang menguasai malah seperti sekarang, alirannya aliran Wahabi sekarang. Jadi kalau mau coba Bismillah ini langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin betul-betul. Nah pada waktu itu makam Nabi SAW akan diinikan, tapi pada waktu ada beliau orang Indonesia termasuk dipimpin oleh Kiai Wahab Hasbullah, Komisi Hijaz minta makamnya Nabi tidak dibongkar ya, sampai sekarang orang-orang Wahabi kayak gitu itu. Sekarang karena banyak sekali ininya, jadi banyak yang jadi korban. Fahama idza kanat lahu himmatul aliyatun walam yakun lahu jiddun aw kana lahu jiddun walam yakun lahu himmatun ahimatun aliyatun la yahsulu
lahu illa ilmu qalil. Jika ada yang bercita-cita ingin pinter, cita-citanya pengen pinter, tapi ndak gelem sungguh-sungguh ya kok percuma. Cita-citanya pengen jadi wong alim, pengen pinter, tapi ndak gelem sungguh-sungguh belajar, tentu dia tidak akan memperoleh ilmu kecuali kali illa ilmun qalilun la yasulu, ora hasil lamu cita-citane lahu niku himah illa ilmun nanging ilmu qalilun kan titik, jadi kecuali untuk ilmu titik gelem lempeng pengen pinter pengen alim ora gelem lempeng. Wa dzakara Syekhul Imamul Jalul Ustadzu Radiyuddin Nisaburi fi kitab Makarimil Akhlaq Andal Qornaini lama arota ayusafiro liyas tauliya alal masyriqi wal maghrib sawara hukama'a wa qala kaifa safir lihadzal qadri minal mulki wa inna dunya qalilatun faniyatun wa mulku dunya ngaten amrun hakirun falaisa hadza min uluwil himmah wa qala al hukama'u safiru liyasula laka mulkul dunya wal akhirati faqala hadzal ahsan. Syekh Naisabur menyebutkan dalam kitabnya Makarimul Akhlaq, disebutnya Raja Zulkarnain ini sepupu dengan Nabi Khidir, Nabiullah Khidir Balya ibnu Malkan. Jadi Nabi Khidir ini kalau sampean pengen ketemu baca Fatihah. Banyak orang-orang dahulu ini ada sedikit cerita Mbah Kiai Abror ini mondok tenggene Mbah Zainal di Banjarmladi. Mbah Zainal niku istimewa banget, cilik niku mondok teng Beglen niku daerah Purworejo. Kateng mriku niku keli ilang kalih moro-moro wis ning omah. Niku Mbah Beran niku mondok teng Banjarmladi. Lah kapan bengi niku Mbah Zainal metu. Mbah Beran kok anu mawon, delok kok. Berarti Mbah Zainal yo gak sare, Mbah Beran yo gak sare. Mbah Zainal niku bengi ngaji kali Nabi Khidir. Nah, terus Mbah Beran niku ngrungokne kok paduan. Nah, terus satu ketika Mbah Beran niku suwan ngene Mbah Zainal. Panjenengan benjalu nyuwun sewu kula benjalu melok ngrungokke panjenengan ngaos. Jadi itulah istimewanya orang-orang dulu, banyak yang tidak tidur, banyak yang deres, berarti tahu aja kalau orang-orang dahulu banyak yang begitu. Lah Raja Zulkarnain iki pengen menguasai timur dan barat. Terlebih dahulu dia berunding dengan orang-orang yang bijaksana. Bagaimana aku harus pergi untuk mengejar kedudukan, sementara dunia ini amat sedikit dan segera sirna. Dan kerajaan dunia ini menurut kedudukannya dan tek. Jadi menurut Ratu Zulkarnain ini cepat habis dan kecil sekali nilainya.
dan tidak termasuk cita-cita luhur. Jadi tatkala ada satu hikayah Nabi Khidir itu juga lahir karena bersamaan. Yang satu Nabi Khidir usianya panjang, besok neng akhir zaman Nabi Khidir itu perang karo Dajjal. Perang karo Dajjal. Yang usianya panjang. Ratu Zulkarnain bisa menguasai Masyriq Maghrib. Sama-sama ininya. Nah, tatkala itu dulu diceritakan, kok nanti ada bintang ini tepat di sini, suamimu bangunkan. Kamu bisa kumpul pas bintang ini di sini, kamu akan punya anak yang bisa usianya panjang. Nah, karena Ratu Zulkarnain ini terlambat, akhirnya walaupun punya bisa melahir tapi tidak bisa usianya panjang, tapi bisa menguasai dunia, masih tetap juga ampuh. Inilah podo riadoi, ibu bapaknya ini riado. Jadi nggak seperti kita ini, tidak riado, tidak tiraka, tidak niki abot, mbiyen mboten. Ratu Zulkarnain kali Nabi Khidir Balia bin Malkan alaihissalam. Jadi tergolong cita-cita tidak. Jadi dunia ini menurut Zulkarnain sangat remeh. Dan bukan termasuk cita-cita yang luhur. Orang-orang yang bijaksana itu berkata, pergilah supaya kamu memperoleh kerajaan dunia dan akhirat. Akhirnya walaupun bagaimana setelah dibilangin, kalau kamu pergi, kamu dapat kerajaan dunia dan kerajaan akhirat. Nah, jika demikian, baiklah aku tak ini. Jika demikian, baiklah aku tak berangkat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul ma'aliyah umuri wa yakrahu safsafaha. Wakila beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai sesuatu yang luhur atau yang tinggi, dan menjauhi sesuatu yang rendah. Jadi kalau Allah ini senantiasa mencintai sesuatu yang luhur atau masalah-masalah yang tinggi, jadi dan menjauhi sesuatu yang rendah. Jadi kita harus berusaha supaya mencari hal-hal yang tinggi. Dikatakan oleh seorang penyair, falata jalbi Amerika wastadimhu fama sholla asoka kamustadimi. Jadi seorang penyair mengatakan, janganlah kamu tergesa-gesa ingin mencapai sesuatu, tapi cobalah terus bersabar. Jadi jangan kamu tergesa-gesa, lihatlah terus, usahakanlah kamu bersabar, karena sabar itu ibarat api yang dapat melunakkan tongkat besi. Sabar. Maka tatkala Sunan Kalijogo ketemu Sunan Bonang nggak jalan, ingin diinikan, minta barang-barangnya Sunan Bonang diminta di tengah jalan. Sunan Bonang cuma nunjuk ini aja, kelihatan itu mas ambilan, itu mas ambilan. Kira dia kalah Sunan Kalijaga. Cuma akhirnya disuruh nunggu. Wes, ini ada tongkat, ini kamu tunggu di sini. Sebelum saya nanti ke sini, jangan kau meninggalkan tempat ini.
Sampai kira-kira berapa tahun Sunan Bonang baru ingat, oh aku dulu pernah ini cari. Karena sudah di dalam apa namanya, di dalam tumbuh-tumbuhan ya, pada bambu-bambu itu. Sunan Bonang bingung ya apa iki lek ini. Akhirnya dibakar. Dibakar bisa keluar Sunan Kalijogo. Itulah orang dulu tidak serta-merta ini. Ya punya Sunan Kalijogo punya putra Sunan yang di atas itu. Muria. Pernah ke Muria? Nah, Muria. Kalau kamu pengen jalan kaki naik ke atas bisa cepat, turun bisa cepat, belajar kamu mengecilkan badan. Kalau diet tidak usah repot-repot, naik ya 3 kali sehari, naik turun insya Allah cepat gepeng kamu. Itu Sunan Muria. Masya Allah, dulu waktu masih ini saya sering ke sana sama beliau Allah yarham Gusmi, sering ke sana. Pernah satu ketika udah ditutup, ora boleh masuk ke atas kalau mama ini. Dia kaget, kita tahu-tahu kita udah di atas. Paginya dia tanya, "Loh, kok bisa masuk, Pak?" Loh, ya bisa, yang dibisakan oleh yang kuasa kan gitu. Dia juga nggak bisa ngomong. Nah, kan sampan nutup, tapi kalau Tuhan membuka kan kuasa Tuhan daripada kamu, atas Gusmi. Jadi itulah Gusmi itu. Sejarah. Saya lama sama beliau. Sampai bisa nyopir mobil itu karena beliau. Jadi kalau saya dibawa ke Sepura, di makam Sepura, Pekalongan, sana ada mobil, udah mobilnya bawaan pulang. Ya piye lek kok mulai wong sopir nyopir belum bisa ditinggal. Saya alhamdulillah di situ jalan depan ke belakang 2 hari di sana, pulang ke Kediri. Ya itulah memang kita ini belajar itu tidak ke Natuna, tidak ada. Natuna belum ada. Belum. Jadi kalau dulu mengalami kayak begitu itu ya pengalaman begitu. Beliau itu tidak pernah tidur malam. Tidak pernah tidur. Ya makan ya saini aja. Malam tidak pernah tidur, melek terus, kadang 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ya kita yang ikut ya turu, ngantuk tidur, lapar makan. Kecuali waktu puasa. Inilah istimewanya beliau itu. Wakila qala Abu Hanifah li Abi Yusufa rahimahullahu ta'ala kunta balidan akhrajatka muwadhabatu fitarsi wa iyyaka wal kasala wa innahu su'mun wa afatun azimatun. Dikatakan Abu Hanifah berkata kepada Abi Yusuf, kamu ini juga termasuk akalmu itu tidak cerdas. Jadi Syekh Abu Hanifah bertanya kepada Abi Yusuf, kamu memang sulit, tapi itu bisa kamu usir dengan terus-menerus belajar. Otakmu rodok kendu, tapi insya Allah bisa kau usir dengan bersungguh-sungguh. Jauhilah sifat malas. Kalau kamu ini doi sifat malas, sebab malas itu sumber keburukan dan kerusakan yang amat besar. Malas ini susah. Makanya orang yang malas itu lebih ini daripada, lebih berbahaya daripada orang yang nganggur, malas. Mulanya jangan sampai malas.
Qala Syekhul Abu Nasrin As-Safarul Al-Ansori, ya nafsu la tarhi anil amali fi birri wal adli wal ihsani fil mahali wa kullu dhi amalin fil khairi muhtabitun wa fi bala'in wa su'min kulladil kasali. Syekh Abu Nasr As-Safar berkata dalam syairnya, oh jiwaku, jangan menunda amal yang baik, amal yang soleh. Berbuatlah adil dan berbuat ihsan. Semua orang yang berbuat kebaikan akan senang. Jadi sebaliknya orang pemalas berada dalam bencana dan kesialan. Pemalas ini bencana. Kala dawuh sapa musannifu Kiai Musannif waqadit tafaqali fi hadzal makna si'ru da'il nafsi takasula wa tawani wa illa fasbuti fi dal hawani falam arolil kusalal khaddo ya yukto siwa nadamin wa khirmanin al amani. Jadi syair da'il nafsi ini tersebut semakna dengan perkataan Imam Musannif, Kiai Musannif, wahai jiwaku, tinggalkanlah bermalas-malas dan menunda-nunda supaya kamu tidak menetap di dalam kehinaan. Jadi mendi-mendi, nundo-nundo. Aku tidak melihat bagian yang diberikan kepada para pemalas kecuali penyesalan karena gagal meraih cita-cita. Wakilah kamin khayain wa kam ajzin wa kam nadamin jamin tawallada lil insani min kasali. Iya ka an kasli fil bahsi an subahi makot alimta wa mangkot saka min kasali. Jadi dikatakan penderitaan, kelemahan dan penyesalan yang diderita manusia sering timbul dari rasa malas. Oleh karena itu jauhilah rasa malas dan membicarakan hal-hal yang tidak jelas. Jadi kalau ngobrol, ngomong-ngomongan, berbicara yang tidak jelas. Waqad kila al-kasalu min killatil ta'amuli fi manaqibil ilmi wa fadhailihi wa yambaghi ayyudaiba nafsahu ala tahsili wal jiddi wal muwadhabati fit ta'amuli fi fadhailil ilmi fa innal ilma yabqa wal mala yafna kama qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah siron rodina kismatal habbas khabari rodina kismatal khabari fina lana ilmun walil a'da'i malun wa innal amala yafna an qaribi wa innal ilma yabqa la yazalu. Disebutkan sungguh sifat malas itu timbul karena kurangnya perhatian terhadap keutamaan.
Jadi sifat malas ini timbulnya karena kurangnya perhatian terhadap hal-hal yang baik. Dari pentingnya ilmu, jadi sifat malas itu timbul karena kurangnya perhatian terhadap keutamaan dari pentingnya ilmu. Karena malas tidak sadar kalau ilmu maha penting. Oleh karena itu pelajar harus berpayah-payah dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu kekal, abadi. Sedang harta benda itu akan sirna, sebagaimana dikatakan sahabat Ali bin Abi Thalib karomallahu wajhah. Aku senang menerima pemberian Tuhan Maha Perkasa. Kata Sayyidina Ali, aku senang menerima pemberian Allah yang Maha Perkasa. Kita diberi ilmu, dan musuh-musuh kita, orang kafir, diberi harta benda. Karena harta akan segera sirna. Sedang ilmu itu abadi, tak akan pernah hilang. Jadi kalau harta gampang tek. Wa ilmu nafi'u yaksulu bihi husnul dzikri wa yabqa dzalika ba'dal wafati fa innahu hayatun abadiyatun. Wa ansadana Syekhul Ajallu Dhahiruddin Muftil A'immatil Hasanu bin Ali Aliyil Ma'ruf bil Murghinani rahimahullah ta'ala siron. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali ini Masya Allah, jadi yang nurunkan keturunannya Kanjeng Nabi niku sing akeh liwat Sayyidina Ali kabeh. Yang lain tidak ada, liwat Dewi Fatimah. Sebenarnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Wal ilmu nafi'ul yahsulu bihi husnul dzikri wa yabqa dzalika ba'dal wafati wa innahu hayatun abadiyatun wa ansadara Syekhul Dhahiruddin Muftil A'immatul Hasnu bin Ali bin Ma'rufu bil Murghinani rahimahullahu ta'ala sirrun al jahiluna fa mauta qabla mautihi wal alimuna fa in matu fa ahyahu. Jadi ilmu yang bermanfaat akan tetap dikenang sekalipun orang yang berilmu itu sudah meninggal. Dilek duwe ilmu ngalim sudah meninggal, ilmune cek dikenang. Itu karo wong sugih. Karena ilmu yang bermanfaat itu abadi. Sebagaimana yang dikatakan Syekh Murhina dalam sebuah syair, orang-orang bodoh hakikatnya mati. Wong lek wis cek bodoh, wong bodoh hakikate mati. Tapi lek wong pinter, wong alim, al jahiluna fa mauta, wong bodoh ini mati qabla mauti, sadurunge mati wong bodoh wis mati. Wal alimuna wa in matu fa ahya. Jadi lek wong pinter senajan wis mati jek urip. Jadi satu contoh, sampean ziarah nek Ampel. Beliau sudah enggak ada. Tapi orang-orang yang ziarah wakeh. Jadi orang meninggal menjamin orang yang mati menjamin orang yang hidup. Itu kalau tidak ada yang diziarah, ditutup kayak begini, sing dodol ya sepi.
sing beli juga sepi karena makam-makam ditutup. Maka kalau Ampel, Giri, Derajat, Bunang dan Demak, Kadilangu, macam-macam ini kalau ada musim ziarah, masya Allah tidak karu-karuan ramenya. Jadi kalau pas kayak gini sepi. Jadi orang yang sudah meninggal memberi makan orang yang hidup. Satu contoh, Buakul sakmono keat, kalau orang ziarah pada beli ke situ semua, sehingga ziarah kepada Sunan Ampel bakul ini melok mulya, melok penak mergo jualan di ini. Jadi orang bodoh uripe wis mati. Kalau orang yang berilmu matine orang yang berilmu tetap hidup sekalipun sudah mati. Wa ansadana Syekhul Islam Burhanuddin fil jahli qoblal mauti mautun li alihi wa ajsamuhum qoblal kuburi kuburu wa inimruun lam yahya bi ilmi mayitun wa laisa lahu khina nusuru akhul ilmi khayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turubi romimu wa tuljali mayitun wa huwa yamsi ala saro yadhunnu minal ahya'i wa huwa adimu. Syekh Burhanuddin berkata orang bodoh itu mati sebelum ia mati. Wa fil jali qoblal mauti mautu li ahli, mati menurut keluarganya. Tubuhnya ibarat kuburan bagi jiwanya. Sedangkan orang yang berilmu itu selamanya hidup, sekalipun tulangnya hancur di kalang tanah. Orang-orang bodoh itu mati sekalipun dia berjalan-jalan di atas bumi. Keberadaan mereka sama dengan tidak ada atau tidak diperhitungkan. Itu sudah dianggap. Wa ansadana Syekhul Islam Burhanuddin idhil ilmi a'la rudbatin fil marotibi wa min dunihi zul'ula fil mawaqibi wadul ilmu ya baqa isuhu mutadhaifa wadul jali ba'da mauti tahta tuyaribi wahai hata layar ju madahu manir taqo ruqya walil mulki walil katalibi sa'umli alaikum ba'da ma fihi fasma'u fafiya asrun an dzikri kulli manakibi wa huwa nurul kullu nuri yati anil ama wa dzul jali marra zahri bainal hoyaibi wadir watu sama'u tahmi manitaja ilaiha wa yumsi aminan finnawaibi ngaten. Syekh Burhanuddin berkata lagi, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi yang melebihi ilmu. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi kecuali melebihi ilmu. Ilmu ini paling tinggi. Golongan manusia yang paling tinggi derajatnya adalah golongan yang paling berilmu. Orang yang berilmu itu abadi karena dikenang orang. Sedangkan orang yang bodoh bila mati tak ada yang mengenang sama sekali.
Kedudukan orang berilmu jauh lebih tinggi daripada raja dan panglima. Kata Kiai Burhan, aku akan menerangkan keunggulan ilmu kepada kalian. Ketahuilah ilmu itu laksana cahaya, terang yang sempurna, yang dapat menerangi jalan orang yang bodoh. Di sepanjang masa orang yang berada dalam kebodohan, ilmu itu laksana puncak gunung yang tinggi, yang dapat menyelamatkan manusia dari bahaya banjir. Kalau banjir naik ke atas, tapi pada waktu banjir Nabi Nuh, orang-orang pada naik ke atas, banyune panggah munggah. Nabi Nuh itu berjuang 990 tahun. Masya Allah, Nabi Nuh. Yanju wan nasu fi ghafalatihim bi yartaji waruhu bainat taraibi bi yasfaul insanu man roha asya ila darokin nironi sarril awakibi faman romahu roma ma'aribakullaha wa man hazahu qad hazakulla matolibi wal mansabu aliyul aya sohibal khijah idza niltahu hawin bifauti manasibi wa inna fatakat dunya wa tibu naimiha fa ghammid fa innal ilma khairul mawahibi. Nah, dengan ilmu orang akan selamat dari siksa akhirat. Sedangkan orang yang meremehkan ilmu akan menyesal di akhirat. Orang yang berilmu atau ulama dapat memberi syafaat kepada orang yang berlaku maksiat. Jadi ulama ini dapat memberi syafaat kepada orang yang berlaku maksiat ketika ia digiring menuju jurang neraka. Jadi besok yang bisa nyafaatin itu para anbiya, para aulia, para ulama. Yang paling top adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah syafaat itu permohonan kebaikan dari orang lain untuk orang lain? Jadi syafaat itu permohonan kebaikan dari orang lain untuk orang lain. Jadi Kanjeng Nabi, ya Allah, umati Kanjeng Nabi niku Masya Allah. Jangan sampai umatku ada yang masuk neraka. Sampai didelik nih karo Allah Ta'ala. Kaya gak konangan Kanjeng Nabi. Lah konangan Kanjeng Nabi dijaluk supaya mlebu swarga kabeh nanti. Ada yang disembunyikan supaya masuk neraka, kerasane dibakar. Malahno ada satu cerita zaman Kanjeng Nabi ini enek seorang perempuan mimpi. Gak bisa mlaku, tangane semper. Iso mlaku tapi tangane semper, gak iso ndinjelok. Ditakoni, didangu karo Kanjeng Nabi, "Nyapa kowe mimpi apa?" Anu Kanjeng Nabi, "Saya ini mimpi, perasaan saya malah hari kiamat sudah tiba. Terus di sana saya melihat ibu saya dibakar di neraka. Ibu kula dibakar di neraka hanya sepotong daging untuk menolak api neraka." Terus takoki, "Bu, kok neng neraka, kok namung saksa ini?" "Nduk, tatkala itu saya hanya bersedekah sepotong daging. Enggak pernah bersedekah. Saking medite. Enggak tahu sedekah daging sak cuwil lho sing ikhlas. Lah bapak temui bapakmu nang swarga.
Bapakmu biyen luman nek liko ning donya. Luman terus anakku menemoni bapake, Pak. Bapak itu tukang bagi-bagi minuman, makanan pada ahli jannah, ahli surga. Terus Pak lah kok ibu teng neraka lah, ibu mbiyen tak omongi lek duwe ya rada sedekahno lah karo wong-wong sing anu sedekah, titik-titik ya sedekah. Gak setengah tahuan bapaknya anak itu ngambil minuman. Mboke lek nginum ya ben ngombene geni, mangane geni, cikune wedang karo anake. Lah tatkala itulah mau dikasihkan ibunya ditampek karo malaikat itu lang lilir gak iso megang tangane lumpuh. Itulah karo Kanjeng Nabi ditungani. Mulane ditungani supaya kembali pulih seperti semula. Orang yang mencari ilmu berarti dia mencari segala-galanya. Dan orang yang memperoleh ilmu berarti dia telah mencapai segalanya. Karena ilmu itu kedudukannya lebih luhur dari segala yang luhur. Pikirkanlah, tafakurilah, hisaplah dirimu, wahai pelajar. Jika kamu telah memperoleh ilmu, maka jangan risau bila kamu gagal meraih kedudukan duniawi yang lain, dan jangan cemas bila kamu tidak memiliki harta dunia yang kenikmatannya. Nah, jadi jangan menyesal, jangan cemas bila kamu tidak memiliki harta dunia dan kenikmatannya. Tidak usah nyesal, kamu akan diganti besok di yaumil kiamat, di akhirat. Karena sebaik-baik pemberian adalah ilmu agama, terutama yang mendekatkan diri, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan selamat. Maka dari itu usahakanlah kita dapat ilmu. Wa unsitu li ba'dihim al-fiqhu anfasu sayin anta dakhiruhu ma yadrusi ilma lam yadrus mafakhiruhu fajhad li nafsika ma asbahta tajhaluhu fa awwalul ilmi iqbalu wa akhiruhu wa kafa billazatil ilmi wal fikri wal fahmi da'iyan wa baisan lil aqili ala tahsilil ilmi wa qad yatawalladul kasalu minal balgham wa rutubati wa tariqu taqlilihi taqlilut ta'am. Sebagian para ulama, terutama ulama fikih dan ilmu yang lain, yang paling berharga yang sepatutnya kamu pelajari. Jadi ilmu fikih itu ilmu yang paling berharga yang sepatutnya kamu pelajari. Jadi sebagian ulama mengatakan begitu. Ada ilmu fikih, ya ilmu tasawuf, ilmu lain. Tapi ilmu fikih itu ilmu yang paling berharga yang sepatutnya kamu pelajari. Siapa yang mempelajari ilmu, maka tak akan habis kebanggaan ilmunya. Maka berjuanglah atau bersungguh-sungguhlah mempelajari sesuatu yang belum kamu ketahui, karena ilmu itu membawa keuntungan di dunia dan di akhirat. Lazatnya mempelajari ilmu
ilmu fikih dapat mendorong akal untuk memperoleh ilmu-ilmu yang lain. Dari ilmu fikih ini karena untuk menata ibadah harus kamu kejar dulu. Maka rasa malas itu kadang timbul dari kebanyakan minum yang mengandung ini banyak air diminum, minuman yang seperti es yang banyak campurannya, sehingga mudah menimbulkan malas. Jadi sehingga kamu kebanyakan kadar air. Kalau minum ya minum air putih air, tidak macam-macam. Malah males, rasa males. Karena ilmu itu membawa keuntungan di dunia dan di akhirat. Lazatnya mempelajari ilmu fikih dapat mendorong akal untuk memperoleh ilmu-ilmu yang lain. Rasa malas itu kadang-kadang timbul dari kebanyakan itu makan-makan yang mengandung mengandung air ini. Kalau campuran minumnya macam-macam, nanti masih ke tenggorokan ini banyak mengandung air, sehingga kebanyakan kadar air. Jadi cara menguranginya ya harus mengurangi makan dan mengurangi minum-minum yang mengandung itu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Itu kalau ada yang belum hafal Bismillahirrahmanirrahim itu dapat hafal dulu. Nanti biar ditulis. Boleh 313 atau 113. Akhirnya surat Kasr, wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dilihat aja di Quran, tidak usah sampai mulai lau anzalna, itu aja. Dari itu kan di atasnya ada sampai lau anzalna Quran, terus terakhir wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna. Tapi kalau itu mulai lau anzalna itu ada Quran yang ini kan ada 2 lagi, ada 7 ayat, ada 17 ayat, ada 21 ayat, ada 33. Itu dikumpulkan. Kalau itu kamu terlalu capek, akan itu akhirnya wes nggak usah. Wah akhirnya lo lali, wah yo lali kadung saiki arepe duka. Harus jam piro 1:30. Wah, gak iso tukanan utamine 1:30. Jadi malah bingung.
Padahal itu sing apik maca kuwi. Itu pas duka. Alhamdulillah saya tak usahakan satu pagi saya 100. Bismillahirrahmanirrahim ya rojaku. Terus 113. Terus wallahu khaliqul bari'u 100. Nah, saya pengen sampean-sampean ben sugih dhuwit. Ya, terus ayat kursi tak upayakan 100. Kulhu falakbina 100. Lakot jakum 100. Nah, lakot jakum itu nembah Sunan Gunung Jati. Pertama kali enten sifat kebal jaduk Sunan Gunung Jati. Lah malane lakot jakum iki enten jenenge Rohim teng mriki. Iku omahe Kalimantan. Masya Allah sing diamale niku mawon. Niku lek ngangkati kayu, dia kan tukang nggraji kayu. Jadi kanca-kancane niku kira-kira wong 4 wong 5 dhek ijen. Jadi saking niku lek borongan ngangkati kayu, dia oleh akeh. Wong-wong didumpung 4 dhek ijen. Jadi dia oleh 10 berarti Rp1 kali 10 Rp10. Nah, kalau yang satunya orang-orang itu 10 dibagi 4, Rp2,5. Dari sampan dadi rusa wong-wong niku wau mek goro oleh 10 sampean 10 ijen lah 10 wong 4. Insyaallah lah wis pokoke sakniki selawate akeh niku sampean nyuwun apa sing dikajati insyaallah sampean. Kalau yang jelas lek pengen dumune mandi maka selawat sing akeh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa husnal khotimah wa dzurriyyatan thayyibah. Ij'alana ya Allah. Barakatan azimatan muhattatan aman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana innaka jami'un nas ila wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin ya qawi ya matin ya Allahul kafi qasatun. Bismillahirrahmanirrahim wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajala khalqa mahabbatan wa ibatan min bi sayyidi wa laqi adnan wa ati qulubal alamin nabi asriya la ya walisikum. Allahumma manarata nabiyal katin fa ahlikum wa manarata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ya Rabbana bi fadlika ya Rabbana usul bina qalqaka wa bi musyawwar. Allahumma ja'al ya Allah wa ahlina wa jama'na ya Allah min alimi wa alim. Salimna min afati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Salamana wa tahiyatana wa barina syafa'ata wa tuwafiddi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.